Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 111-115. Bab 111. Aolenric Clarion Prime bangkit. 3 hari setelah operasi Dual Eclipse, markas utama FM Megatrix versi NVM 0000-1 AOL kembali menjadi pusat pengambilan keputusan terbesar dalam sejarah galaksi barat. Pusat kendali strategis dipenuhi proyeksi holografis yang berkedip intens. Catherine mengatur ulang data baru dari sektor hyperspace liar. Evelyn, Namira, dan Olivia berdiri di sisi Axel, sementara yang lain menatap peta dimensi yang mulai retak di banyak sisi. Void Gate utama di sektor Zetra memang berhasil kita tekan, tapi sisi timur sektor Nerteria mulai menunjukkan anomali frekuensi dimensi ketiga, lapor Namira. Energi subvoid mereka mulai meluber ke jalur hyperspace stabil kita, tambah Catherine, dahi mengernyit. Axel mengangguk, suaranya dalam. Kita butuh kendaraan dengan stabilitas interdimensional penuh. Starlight Wanderer, tidak cukup lagi. Semua menoleh. Lilian, yang berdiri tenang, melangkah maju. Tatapannya tajam namun senyumnya mengembang. Memang. Karena itu kita sudah menyiapkan sesuatu. Hanggar rahasia di bawah FM Megatrix bumi. Seluruh keluarga besar berkumpul. Laxia, Ravina, Nefertari, Ice4, Lilian, Olivia, Catherine, Evelyn, Namira, semua berdiri menatap panggung utama. Suasana sakral terasa saat lantai hanggar bergetar perlahan. Dari lantai bawah, perlahan naiklah sebuah kolosus luar angkasa. Fusil gelap berbahan nanotitanium plasma memantulkan sinar holografik. 10 deretan lambang menyala di sisi kapal. Di lambung pesawat terpampang besar. NVM, X9.0108. Aolenric Clarion Prime. Semua terdiam beberapa detik. Lilian angkat suara, suaranya penuh kebanggaan. Ini bukan sekadar pengganti Starlight Wanderer. Ini puncak pencapaian seluruh keluarga. Catherine menambahkan, struktur dimensinya memakai Quantum Fault Layer generasi ke-7, dengan sistem Ether Stabilizer langsung terkoneksi ke jaringan Void Core Inhibitor. Seluruh teknologi penelitian kita selama 4 tahun terakhir, terintegrasi di sini, tambah Namira. Nefertari tersenyum masam. Dengan ini, kita bisa keluar dari galaksi lokal tanpa takut disobek pusaran dimensi liar. Axel mengusap pinggiran lambang utama. Kita sekarang bukan hanya pejuang bumi, kita keluarga penjaga eksistensi dimensi. Area briefing, jam 3. Suasana serius kembali memenuhi ruangan. Evelyn menatap peta baru yang diperluas. Void mulai menyebarkan cabang ke sektor Sapphire Rim. Jika mereka menembus sana, maka koneksi antar galaksi akan hancur. Olivia menimpali, dan mereka sudah mengaktifkan Seed of Collapse tahap ketiga. Proyeksi kehancuran melonjak 400%. Ravina mengepalkan tinju. Kita harus pukul duluan. Axel berdiri tegap. Kita mulai operasi Infinity Break. Di ruang rekreasi, di sela persiapan. Ice4 baru saja duduk saat Catherine, Laxia, dan Nefertari mendekatinya sambil menahan tawa. Ice4, kita semua sudah sepakat kok. Kata Catherine sambil tersenyum. Maksud kalian apa lagi, Ice4 berdecak bingung. Laxia menyeringai nakal. Mulai sekarang kita panggil kamu Caitlin Snow. Nama barumu. Lebih cantik, lebih chilling, lebih cocok sama kamu. Nefertari menimpali, lagi pula, dengan kecantikanmu yang super cool, nama itu melekat banget. Wajah Ice4 memerah. Jangan seenaknya kalian. Tapi, iya, kedengarannya, agak keren sih. Semua tertawa kecil. Kejenakaan sesaat sebelum badai kembali datang. Beberapa jam kemudian. NVM, X9.0108. Aolenric Clarion Prime perlahan naik ke orbit. Mesin antimateri Ether Core menyala, membelah hyperspace dengan lembut, seperti melintasi lautan cahaya. Dari ruang observasi utama, semua anggota keluarga berdiri bersama. Axel memeluk bahu Olivia dan Lilian. Sekarang kita sudah siap. Perang dimensi sesungguhnya, baru dimulai. Lilian tersenyum lembut. Evelyn mencengkram bahu Axel, matanya berbinar. Bukan sekadar siap, sayang, kita tak terkalahkan. Di galaksi jauh, dalam pusaran hitam terdalam. Lord Mega Void menyeringai. Baiklah manusia, mari kita lihat seberapa kuat warisan keluarga kecilmu. Bab 112. Operasi Infinity Break dimulai. Beberapa jam setelah peluncuran perdana Aolenric Clarion Prime, seluruh keluarga kembali berkumpul di ruang strategi utama FM Megatrix bumi. Di tengah ruangan, proyeksi 3 dimensi dari sektor hyperspace kini memperlihatkan pergerakan Void yang kian agresif. Perubahan arus Void di sektor Sapphire lebih cepat dari perhitungan awal, kata Catherine, suaranya tegas namun cemas. Namira mengetik cepat di konsolnya. Mereka mencoba membuka jalur akses ke inti hyperspace galaksi Andromeda. Jika jalur itu jebol, kita kehilangan semua buffer dimensi. Ravina mengepalkan tinjunya. Kita tak bisa menunggu lagi.
Axel berdiri di tengah ruangan, matanya tajam menatap peta proyeksi yang kini berpendar merah. Kita aktifkan fase pertama operasi Infinity Break. Beberapa menit kemudian, hanggar utama Aulenric Clarion Prime. Seluruh keluarga berkumpul di D utama. Laxia, Olivia, Evelyn, Lilian, Namira, Nefertari, Catherine, Ravina, dan Kathleen berdiri di samping Axel. Mesin utama Aulenric Clarion Prime menderu pelan, bersiap membuka pintu hyperspace interdimensional. Ini akan jadi misi pertama Aulenric Clarion Prime keluar dari galaksi lokal. Lilian berbicara pelan, namun syarat makna. Dengan sistem Quantum Fault Layer generasi 7 ini, kita bisa mengintervensi pusat gravitasi Void sebelum mereka menancapkan Seed of Collapse tahap keempat, jelas Catherine. Olivia tersenyum penuh semangat. Sekarang kita benar-benar bisa menantang mereka di medan permainan mereka sendiri. Axel mengangguk mantap. Kita bukan lagi sekedar bertahan. Mulai saat ini, kita menyerang. Ruang mesin utama, persiapan aktivasi Void Splitter. Namira, Catherine, dan Evelyn berdiri mengelilingi konsol utama. Void Splitter siap pada 97% stabilitas, lapor Namira. Jalur hyperspace interdimensional telah terhubung ke 4 sektor utama, Vargas 8, Ice Planet, Voltra, dan Sapphire Outer Rim, tambah Catherine. Evelyn menyentuh panel utama. Aulenric Clarion Prime akan menjadi pembuka gerbang bagi galaksi barat. Lampu utama berpendar hijau. Suara komputer pusat mengumumkan. Void Splitter, aktif. Stabilitas dimensi, 99,8%. Proyeksi jalur aman terbentuk. Jembatan kendali utama Aulenric Clarion Prime. Axel berdiri di pusat komando, di samping Lilian dan Olivia. Layar utama menampilkan pusaran hyperspace yang mulai berbelok dengan indah. Ini, luar biasa, bisik Lilian. Catherine tertawa kecil. Dengan sistem baru ini, bahkan Mega Void akan sulit membaca pola pergerakan kita. Nefertari menyeringai tipis. Tapi jangan lengah. Di balik pusaran keindahan hyperspace, selalu ada mimpi buruk. Kathleen menoleh ke Axel, dengan senyum dingin khasnya. Katakan saja kapan kita mulai menyerang. Axel mengangkat tangan. Semua unit siaga. Void Hunter Squad, bersiap. Unit elit, Void Hunter Squad, formasi pertempuran pertama Aulenric Clarion Prime. Laxia memimpin pasukan depan. Kostum tempur mereka kini telah terintegrasi dengan sistem Ether Combat modul generasi baru. Setiap prajurit membawa senjata berbasis Hyperpace Plasma yang mampu menembus perisai Subvoid. Ravina berdiri di barisan berat, memimpin armada drone tempur. Nefertari memimpin pasukan infiltrasi dimensi, bersiap memasuki lapisan hyperspace terdalam. Olivia dan Namira mengatur taktik koordinasi dari ruang taktik utama. Void Hunter Squad siap, Commander. Seru Laxia dengan penuh percaya diri. Axel memberi sinyal. Operasi Infinity Break. Resmi dimulai. Di sudut lain galaksi, pusat komando Void. Mega Void mengamati pergerakan armada manusia dengan wajah menyeringai. Di belakangnya, siluet Dark Synapse Elite muncul dari kabut gelap. Manusia benar-benar berani masuk ke zona kami, ucap salah satu Dark Synapse. Mega Void menatap proyeksi Aulenric Clarion Prime yang menembus hyperspace. Mereka membawa kapal yang jauh melampaui teknologi bumi lama. Dia menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Baiklah, Axel Skies. Tunjukkan padaku seberapa jauh keluarga kecilmu bisa melangkah. Aulenric Clarion Prime, Hyperspace Mode. Di ruang observasi utama, semua anggota keluarga berdiri bersama. Pusaran hyperspace indah terpancar dari jendela utama. Axel menarik napas dalam, merangkul Lilian dan Olivia di sisi kanan kirinya. Kita sudah mulai, sayang, ucapnya pelan. Lilian menjawab lembut, dan kita tidak akan berhenti. Olivia menyeringai, matanya berkilat. Biarkan mereka tahu, keluarga Skies bukan sekadar bertahan. Kita pencipta takdir baru. Babak baru pun dimulai. Operasi Infinity Break resmi mengguncang keseimbangan dimensi. Bab 113. Godaan tersembunyi Vania. Aulenric Clarion Prime melaju tenang di lorong hyperspace dimensi keempat. Getaran lembut mesin Void Splitter merambat hingga ke lantai D, seperti denyut jantung kapal yang hidup. Setelah pesawat itu kembali, mereka kembali beristirahat di rumah Axel yang juga merupakan markas besar mereka sekarang. Vania berjalan pelan di lorong hunian private yang senyap. Gadis muda itu memang tidak tergabung dalam tim utama. Ia hanya penghuni yang merupakan tamu istimewa, salah satu dari segelintir sipil yang Axel izinkan tinggal di kompleks keluarga besarnya. Dengan mata penasaran, Vania melirik ke arah lorong privat tempat para istri Axel biasa berkumpul. Biasanya lorong itu tertutup rapat. Tapi hari ini, pintunya terbuka sedikit. Ah, sepertinya mereka semua sedang berkumpul, bisik Vania, rasa ingin tahunya mulai memuncak. Perlahan, dia mendekat. Tak ada suara apapun, hanya denting lembut suara musik instrumental romantis yang samar-samar terdengar. Vania menelan ludah saat ia menempelkan punggung tubuhnya ke dinding, mencuri pandang melalui celah pintu. Pandangan yang ia lihat langsung membekukan langkahnya. Di tengah ruangan, Axel duduk di sofa besar nan mewah. Lilian, Evelyn, Olivia, Namira,
Catherine, Ravina, Nefertari, Lakshya, dan Caitlyn berada di sekelilingnya, masing-masing mengenakan gaun tipis tembus pandang. Satu persatu mereka bergantian duduk di pangkuannya, mengecup Axel dengan lembut, tangannya saling menyentuh, meraba, membelai, pelan namun intim. Axel dengan tenang membalas setiap kecupan, menyentuh tubuh istri-istrinya dengan lembut namun menguasai. Desahan manja bersahut-sahutan, namun tetap penuh keanggunan, jauh dari kesan vulgar. Mata Vania membesar. Wajahnya seketika memerah. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Kedua pahanya mulai merapat refleks. Jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya kini, 9 wanita paling cantik yang pernah ia lihat, bergantian dimanjakan Axel. Ada tawa pelan, kecupan lembut di leher, bisikan manja di telinga. Tangan-tangan Axel yang kokoh menjelajahi tubuh mereka, kadang mengecup pundak Lilian, kadang menggoda pinggang Olivia, kadang mengusap paha Catherine, semua bergantian nyaris tanpa jeda. Vania menggigit bibir bawahnya. Napasnya mulai memburu. Kenapa? Panas sekali rasanya. Ia tahu seharusnya segera pergi. Namun tubuhnya membeku. Ia mengingat, saat dulu ia adalah pacar Axel, Axel bahkan jarang menyentuh tangannya, apalagi sampai memanjakan dan mencumbunya mesra seperti itu. Rasa cemburu menghantui hatinya, dia ingin segera pergi, tak mau tersiksa dengan pemandangan yang membuatnya cemburu itu. Sebaliknya, ia merasakan basah aneh di celana dalamnya. Jemarinya bahkan secara refleks mulai menyentuh pangkal pahanya sendiri. Aku, nggak boleh, tapi, pemandangannya, indah banget. Tatapan Vania terus menatap bagaimana Caitlyn kini dengan manja duduk di pangkuan Axel, membisikkan sesuatu ke telinganya, sementara tangan Axel sudah merangkul lehernya dari belakang, mencium kulit leher Caitlyn perlahan. Desahan pelan Caitlyn membuat kepala Vania makin pusing. Tangan mungilnya kini gemetar di antara kedua pahanya sendiri. Aku, basah, bisiknya pelan dengan napas tercekat. Saat Axel membaringkan Lilian di pangkuannya, mencium perut ratanya, Vania hampir saja mengeluarkan suara. Dengan cepat ia menutup mulutnya dengan tangan kiri, tubuhnya bergetar kecil. Astaga, mereka benar-benar, keluarga terindah sekaligus tergila yang pernah kulihat. Ia mundur pelan, napasnya memburu, wajahnya merah padam, hatinya berdegup kencang seolah baru selesai berlari maraton. Tapi celana dalamnya kini sudah benar-benar lembab. Begitu jauh dari situ, Axel yang entah kenapa bisa merasakan sedikit pergerakan aura di luar pintu, hanya tersenyum kecil seakan sadar, namun membiarkan saja. Jangan terlalu lama mengintip, nona kecil, bisiknya dalam hati. Beberapa saat kemudian, Vania berlari ke kamarnya sendiri. Jantungnya masih berpacu cepat. Aku nggak kuat, mereka semua, terlalu panas. Dengan pipi memerah, ia menjatuhkan diri ke ranjangnya, tubuhnya masih gemetar. Malam itu, Vania tertidur sambil memeluk bantal, membiarkan imajinasi liar memenuhi kepalanya. Bab 114. Kecamuk dalam hati Olivia. Aolenrik Clarion Prime melaju stabil di jalur hyperspace. Di ruang observasi utama, para istri Axel tengah berkumpul setelah suksesnya operasi Infinity Break fase pertama. Di antara tawa dan bincang ringan, hanya Olivia yang terlihat sedikit menyimpan ketegangan. Matanya memandangi pusaran hyperspace di balik kaca transparan, namun pikirannya tidak di sana. Lilian mendekatinya, menyadari keresahan sahabatnya itu. Kamu masih memikirkan Vania, kan? Bisik Lilian pelan, suara lembutnya seolah menenangkan. Olivia menghela napas panjang. Dia datang lagi Kak, setelah semua yang dia lakukan dulu pada Axel. Saat Axel berjuang sendirian, saat dia paling butuh sandaran, Vania pergi. Dan sekarang, dia datang lagi, menempel, seakan berhak dekat dengan Axel. Lilian memegang tangan Olivia dengan lembut. Tapi Axel sudah jadi milik kita, Liv. Lihatlah, semua keluarga ini. Kita sudah berjuang bersama. Vania hanya penumpang yang kebetulan Axel masih kasihan. Olivia menggigit bibirnya. Aku tahu itu. Tapi kakak, tetap saja rasanya menyesakan setiap kali dia menatap Axel seperti itu. Seolah berharap Axel membuka hatinya lagi. Axel bukan laki-laki lemah, Liv. Kamu tahu itu. Dia selalu tahu mana yang berharga dalam hidupnya. Olivia menoleh, tatapannya penuh amarah yang terpendam. Aku benci ekspresi polos Vania itu, Kak. Dia seakan tak merasa bersalah. Setelah menyia-nyiakan Axel dulu, sekarang malah ikut bergantung di rumah ini, berharap sisa-sisa kasih sayang. Beberapa jam kemudian, ruang observasi pribadi Aolenrik Clarion Prime. Axel duduk sendiri mengamati peta hyperspace yang terus bergerak. Evelyn kemudian masuk dengan membawa 2 gelas minuman. Kakak kelihatan lelah hari ini, bisik Evelyn sambil menyerahkan gelas ke Axel. Olivia, tebak Axel. Evelyn tersenyum tipis. Kamu tahu dia memang selalu yang paling protektif. Axel menatap pusaran hyperspace di luar kaca. Aku biarkan Vania di sini bukan karena perasaan masa lalu. Aku hanya, tidak tega menyingkirkan orang yang kini bergantung pada kita, Eve. Tapi aku juga tak akan membiarkan dia mengusik kalian. Evelyn menyandarkan kepalanya ke bahu Axel. Kakak cukup melindungi kami, sayang. Sisanya, biar kami yang jaga keluarga ini. Sementara itu di bumi, rumah utama EV Megatrix. Vania sedang duduk di balkon rumah pribadi Axel. Ia menatap langit berbintang,
Pikirannya melayang-layang pada kenangan lama dan perasaan aneh yang kini terus menghantuinya. Kalau saja dulu aku tak sebodoh itu meninggalkanmu, Axel, bisiknya lirih. Pipinya memerah mengingat kembali pemandangan panas yang ia lihat kemarin. Gairah bercampur cemburu memenuhi dirinya. Jemarinya perlahan menyentuh pahanya sendiri. Kenapa aku begini, tubuhku, bisiknya lagi, matanya mulai basah. Namun di sudut rumah, dari layar pengawas pribadi, Olivia yang diam-diam mengamati aktivitas Vania menggertakkan giginya. Dia bahkan berani menyentuh dirinya sendiri sambil memikirkan Axel, dasar murahan, gumamnya pelan, matanya menyala dengan api cemburu. Beberapa hari berlalu, kembali ke Aulenrik Clarion Prime. Dalam sesi latihan taktik lanjutan, para istri Axel sedang mempersiapkan serangan fase kedua. Olivia tampak jauh lebih bersemangat saat berada di misi seperti ini. Aku suka saat kita semua di sini, sibuk dengan misi, bisiknya pada Laksia. Laksia menoleh penasaran. Kenapa? Bukannya harusnya justru lebih berat. Olivia tersenyum dingin. Karena saat misi begini, Vania tidak ikut. Laksia tertawa pelan, paham maksud sahabatnya itu. Kamu memang cemburuan akut. Tentu saja. Dia sudah kehilangan Axel dulu. Dan sekarang, tidak akan kubiarkan dia mendapatkan secuil pun dari yang sudah kami bangun bersama. Dari sudut ruang kendali, Axel memperhatikan istrinya dari kejauhan. Ia tahu api kecil sedang membara dalam hati Olivia. Tapi ia juga tahu, cinta mereka terlalu kuat untuk digoyahkan oleh bayangan masa lalu. Dalam hati Axel berbisik pelan. Tenang saja, sayang. Kamu tetap bidadariku yang utama. Konflik batin mulai mengumpulkan bara. Pertempuran hyperspace mungkin akan berlangsung keras, tapi badai emosional di rumah jauh lebih sulit ditebak. Bab 115. Api yang masih berkobar. Aulenrik Clarion Prime melaju stabil di lorong hyperspace, menembus pusaran dimensi keempat. Para istri Axel tengah berkumpul kembali di ruang strategi, memetakan jalur pertempuran berikutnya. Catherine mengetuk konsol holografik, menampilkan medan hyperspace yang kini dipenuhi gerakan Void Synapse di sektor Nerteria Core. Mereka mempertebal benteng spiral pertahanan. Jika kita tak ubah jalur serang, kita akan terjebak arus gravitasi mereka, jelas Catherine. Namira mengetik cepat, membuka opsi jalur alternatif. Ada celah kecil di sisi barat spiral X27. Tapi waktunya sangat sempit. Laksia mengangguk mantap. Berarti kita pakai manuver split flank. Aku pimpin sisi kiri. Sementara itu, Olivia mengeluarkan suara dingin dari ujung meja. Jangan beri mereka kesempatan berkutik. Hajar cepat, hancurkan semua. Nada Olivia yang tajam membuat seisi ruangan terdiam sejenak. Axel menatap Olivia dengan lembut. Semua baik-baik saja, Liv. Olivia tersenyum tipis, matanya berkilat. Aku hanya tak ingin misi ini berlarut. Ada hal lain yang membuatku jauh lebih tidak sabar. Lilian menoleh pelan, menepuk bahu Olivia sambil berbisik, dia lagi yang kamu pikirkan, ya. Olivia menghela napas pendek. Aku muak melihat dia terus mencoba mendekati Axel, meski dengan wajah polosnya itu. Sementara itu di bumi, rumah utama FV Megatrix. Vania berjalan santai di taman belakang, berusaha mengusir gelisah. Sejak kejadian kemarin, pikirannya terus dihantui perasaan bercampur aduk. Namun hari ini, dia mulai memberanikan diri. Saat Axel menghubungi rumah via hologram, Vania sengaja ikut muncul di latar belakang. Bagaimana keadaan di rumah? Tanya Axel lewat layar. Semua baik di sini, Kak, jawab Evelyn. Vania tiba-tiba menyelipkan diri ke sisi Evelyn, tersenyum manis ke arah layar. Hati-hati ya di sana, Axel, cepat pulang ya, ucapnya manja, dengan nada yang nyaris genit. Axel hanya tersenyum sopan. Evelyn tetap menjaga ekspresi tenang. Namun, dari ruang monitor pengawas, Olivia yang diam-diam menyaksikan seluruh percakapan itu mengepalkan jemarinya. Dia mulai berani bermain terang-terangan, gumam Olivia lirih. Api cemburu menyala makin besar. Beberapa jam kemudian, ruang istirahat pribadi Aulenrik Clarion Prime. Olivia duduk termenung, memandangi pusaran hyperspace di balik kaca transparan. Axel menghampirinya, duduk di samping. Kamu makin panas hari ini, ucap Axel pelan. Olivia memalingkan wajah, matanya menyiratkan api yang nyaris meledak. Aku melihatnya tadi. Dia mulai berani menunjukkan manja-manjanya ke kamu. Axel mengusap kepala Olivia lembut. Sayang, aku tidak buta. Aku hanya menahannya demi menjaga kedamaian. Tapi hatiku, tetap untuk kalian. Olivia akhirnya menatap Axel, suaranya pelan namun penuh ketegasan. Jangan biarkan dia berkembang lebih jauh, Sel. Sekali dia masuk ke dalam lingkaran kita, aku tidak akan bisa menahan diri. Kamu lupa apa yang dia lakukan 4 tahun lalu. Kamu lupa apa yang dia katakan tentang Mama Julia saat itu. Dia bahkan seperti mensyukuri kematian Mama Julia saat itu, gadis jahat itu bersorak gembira di atas penderitaanmu, sayang. Aku gak bisa terima itu. Teriak Olivia penuh emosi. Axel mengangguk pelan, memeluk Olivia dengan erat. Aku tahu sayang, tapi coba kamu pikir, dia juga pernah punya sisi baik, loh.
Dia pernah menemani aku selama 1,5 tahun, saat itu dia juga menunjukkan kalau dia itu sebenarnya gadis yang baik, mungkin selama ini kita hanya menilainya dari sudut pandang kita saja. Coba kamu pikir, Vania itu tidak punya ayah, lalu ibunya juga walaupun sayang padanya, tapi dia seorang maniak judi dan pemabuk. Bayangkan jika saja ayah William dan ibu Sabrina seperti itu, apa mungkin kamu akan lebih kuat dari Vania? Saat itu, gejolak di hati Olivia mulai sedikit mereda. Liv, kamu tahu pria idaman kita ini bukan pria sembarangan. Kalau dia memutuskan membantu Vania, itu artinya dia sudah mempertimbangkan banyak hal. Tambah Catherine yang tiba-tiba datang. Kakak benar, mungkin aku juga sudah terlalu keras dan kekanak-kanakan selama ini. Kata Olivia sambil makin erat memeluk tubuh Axel. Di luar sana, hyperspace berputar ganas. Namun badai di hati Olivia kini mulai mereda. Ia pun mulai merasa sedikit iba pada nasib Vania, tapi dia juga masih kesal karena Vania suka cari perhatian, bahkan tanpa sepengetahuan semua orang, ia sering memergoki Vania yang memuaskan dirinya sendiri sambil meneriakkan nama suaminya. Bersambung.